Sebenarnya untuk PLP 2B ini kan sudah sangat lama ya, sesuai dengan Undang-Undang 41 2009. Nah, dan juga itu untuk di provinsi juga udah diturunkan dalam Perda Provinsi nomor 17 2013. Dan juga untuk kawasan di daerah-daerah kabupaten atau kota juga semuanya udah ada perdanya itu. Jadi apa namanya tuh, untuk di kota metro aja khususnya, kalau di Perda berdasarkan Perda nomor 17 2013 provinsi itu menetapkan kota metro itu PLP 2B-nya itu 1.215 hektar. Tetapi di Perda 21 2016 Perda Kota Metro PLP 2B-nya itu di pasal 8 itu tertera 1.567,5 hektar. Saya itu lebih baik karena artinya ketika provinsi menetapkan 1.200-an, Kota Metro menetapkan 1.300 aja, ada luasan yang memang untuk dikonservasi untuk PLP 2B itu kan sekitar 300 hektaran. Nah, ini kan tambahan untuk untuk produksi, karena kita ketahui Kota Metro ini kan 100% sawah irigasi. Nah, ketika sawah irigasi ini ada 100%, artinya itulah yang harus dilindungi. Pertambahan 300 hektar kalau kita kalikan satu tahun 2 kali panen saja, kali 6 ton kali 300 sudah berapa itu? Udah 1.800. Sepanjang luas dari PLP 2B Kota Metro ini masih terhitung di RT RW, tidak menyalahi aturan. Karena bagaimanapun yang penting PLP 2B yang 1.567 tadi itu masih tertera sebagai kawasan budidaya, khususnya budidaya padi sawah yang sumber airnya adalah beririgasi ini. Sebenarnya tidak bertentangan, tapi perlu lihat lagi kawasan budidaya itu dicadangkan berapa hektar sih gitu. Ya kalau masih 3.000 hektar artinya masih di dalam itu ada kawasan budidaya sendiri kan gitu kan, di PLP 2B-nya maksudnya itu. Nah, jadi untuk PLP 2B yang sudah dicadangkan itu kan 1.567,5 hektar, dan ini suatu kawasan yang memang tidak boleh diganggu karena mengacu kepada Undang-Undang 41 2009 itu. Perda provinsi juga kan, Perda Kota Metro juga. Ada sanksi pidananya, Pak? Ada, tertera di Undang-Undang 41 2009 itu tertera. Contoh kecil saja. Ketika kita akan mengalihfungsikan lahan 1 hektar pada sawah beririgasi teknis, maka kita harus mengganti di daerah yang lain punya irigasinya juga itu 2 hektar, 2 kali lipatnya. Artinya 2 hektar, kalau saya katakan 2 hektar. Dan kualitasnya harus sama. Jadi kalau di sini menghasilkan satu musim 6 ton, dipindah daerah itu 6 ton juga. Jadi bukan sawah irigasi yang lain loh. Bukan sawah irigasi yang lain. Gitu. Jadi kalau di sana sawah irigasi tapi kualitasnya jelek, nah itu yang akan ditingkatkan gitu. Salah satu ininya ya, salah satu penaltinya seperti itu. Ada di Undang-Undang 41 itu ada apa saja yang harus kita undang-undang tersebut, maka pemerintah itu akan memberikan bantuan kepada petaninya, kepada pemerintahnya untuk pembangun irigasinya, pembangun sarana prasarana, alsin, termasuk sarana produksi, karena dia sudah melindungi lahan untuk pertanian berkelanjutan itu gitu loh. Pertama yang berkaitan dengan
apa ya, kalau pertanahan itu kan ada di bagian ya namanya, bagian perekonomian misalnya, atau di asisten 2 atau di bapedanya, termasuk di Badan Pertanahan Nasional sendiri yang memang yang punya wewenang untuk mengeluarkan sertifikat kan. Nah, ketika sertifikat itu berasal dari daerah yang sudah dicadangkan untuk PLP2B, ya harusnya tidak boleh dikeluarkan, nggak boleh. Karena ini udah ketentukan, ini undang-undang ini kan memang dibentuk itu kekhawatiran pemerintah terjadinya pengurangan lahan baku sawah yang drastis di Indonesia ya. Kita pantau aja daerah Pantura. Kalau kita lewat dulu belum lagi dikurangi tol, itu kan berkurang banyak sekali, Karawang, Indramayu sampai Cirebon. Ya sama dengan kita, di kita kan banyak perumahan, tapi gimana kan kota metro ini kota. Jadi artinya tempat orang-orang untuk bermukim. Tetapi karena kota metro ini diwajibkan untuk mencadangkan lahan untuk PLP2B, ya harus dicadangkan yang 1.500 tadi. Ada dua produk hukum dari Kota Metro Perda itu, antara Perda LP2B sama Perda Detail Tata Ruang Wilayah ya, Prof. RTRW. Nah, itu secara keabsahan hukumnya itu yang mana, Prof, yang bisa jadi rujukan masyarakat, Prof? Sebenarnya Perda LP2B di Kota Metro itu kan terbit atau diundangkan 2016. Sedangkan RTRW itu diundangkan tahun 2022. Nah, sebenarnya tidak ada bertentangan sepanjang Perda LP2B tahun 2016 tentang luasan LP2B Kota Metro 1.567,5 hektar itu tetap ada di Perda RTRW 2022. Dan itu kan tidak mempersyaratkan dia di dalam satu kawasan. Artinya terpisah-pisah di 4 kecamatan Kota Metro ini ya, artinya apakah yang di selatan itu fokus untuk LP2B yang lebih paling besar, utara kan gitu kan. Nah, mungkin nanti untuk pusat itu akan diminimalkan sehingga yang sebelumnya adalah kawasan LP2B, nah di dalam RTRW ini karena dipandang untuk penyediaan lahan pertaniannya dimasukkan di RTRW sebagai kawasan budidaya. Nggak bertentangan sebenarnya, nggak ada pertentangan.